Haleluya. Yang ketiga, kita lihat sekarang di ayat yang ke-5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Wow. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henokh ini terangkat. Dia nggak mati loh. Selain dia adalah Elia. Hanya 2 orang di Alkitab yang tidak mengalami kematian. Ia nggak ditemukan. Kenapa? Karena Allah mengangkatnya. Mengapa Allah mengangkatnya? Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kata berkenan di situ artinya ia bergaul dengan Tuhan. Nomor 3, iman kepada Tuhan bawa dimensi hadirat Tuhan untuk bergaul karib dengannya. Waktu kita merencanakan kehidupan kita atau perencanaan tahunan, kita itu gunakan iman kita kepada Tuhan, karena iman itu tidak berhenti sampai perencanaan. Setelah rencana itu dibuat, dibikin, disetujui, diumumkan misalkan, atau kalau itu rencana pribadimu, setelah itu Anda terapkan. Iman itu tidak berhenti sampai perencanaan. Iman itu lanjut menggandeng Kristus untuk berjalan dalam rencana-rencana yang sudah kita buat, yang sudah kita tentukan sebagai hasil doa kita. Ini luar biasanya. Iman itu membuka dimensi Henokh di dalam kehidupan kita. The key to a successful planning. Kunci pada sukses membuat rencana. Itu bukan pada rencana yang sempurna. Siapa sih bisa merencanakan yang sempurna? Kita nggak tahu masa depan kita. Kuncinya terletak pada suatu rencana hati untuk membawa Yesus berjalan bersama dengan kita melalui segala sesuatu yang sudah kita garis bawahkan. Sebenarnya semua yang kita rencanakan. The key to successful planning is to plan for walking with Him through all our plans. Jadi bukannya rencananya itu sempurna lalu saya merasa luar biasa, saya yakin rencanaku yang terbaik. Bukan. Tuhan, kuserahkan rencanaku ke bawah kakimu. Setelah itu gandeng Yesus. Ayo jalan sama aku. Today I will walk with you. Melalui semua rencana kita. Melalui semua planning yang sudah jadi. Dimensi Henokh itu terbuka untuk kita. Yuk jalan bersama dengan saya Roh Kudus. Peganglah tanganku. Ya Roh Kudus, ku tak berani jalan sendiri tanpa Engkau. Bawa diriku pada kemenangan. Bawa diriku pada penggenapan. Perencanaan saya nggak sempurna sebagai manusia. Tapi saya punya satu rencana sempurna. Peduli amat rencanaku sesungguhnya itu sempurna atau tidak. Rencanaku yang sempurna hanya satu. Ku bawa Kristus dalam segala perencanaanku. Berjalanlah dengan aku. Melalui semua yang sudah kurencanakan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi. Kalau ada rencanaku itu ya kira-kira Tuhan merasa itu terlalu dangkal. Tuhan mau lampaui. Tuhan mau ubahkan. Saya fleksibel Tuhan. Saya hanya bertanggung jawab dengan waktu saya dan prioritas. Saya hanya bertanggung jawab untuk mengatur sebaik-baiknya tahun, bulan, harinya. Tapi biarkan kehendakmu yang jadi. Maksud hatiku satu, dalam merencanakan kehidupan ini. Yang penting Yesus berjalan dengan aku. Itu yang utama. Ada satu master plan saya. Itu di atas segala planning saya yang lainnya. Master planku hanya satu dan yang ini sempurna. I will walk with Jesus. Saya akan berjalan dengan Tuhan. Henokh itu demikian. Dan dia terangkat. Sampai akhir hidupku atau akhir hayat. Saya tidak mau jalan sendiri. Kalau bukan Yesus jalan sama aku tidak berani buat rencana apa-apa. Tapi kalau Yesus jalan sama saya berani buat rencana apa-apa. Saya buat rencana yang terbaik. Karena saya tahu Tuhan yang pimpin jalan. Pada akhirnya Tuhan yang menentukan langkah saya. Iman kepada Tuhan dalam perencanaan nomor 1. Iman kepada Tuhan buka pengertian firman saat buat perencanaan. 2. Iman kepada Tuhan beri kerinduan untuk mempersembahkan korban yang berkenan. 3. Iman kepada Tuhan bawa dimensi hadirat Tuhan untuk bergaul karib dengannya. Mari kita bermimpi. Mari kita bermimpi yang